Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 25 Maret 2022. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Penyertaannya Dijanjikan. Penyertaannya dijanjikan. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada saat ini 25 Maret 2022 dengan judul Penyertaannya Dijanjikan. Dan sebagai ayat tema kita hari ini, Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan untuk ayat kita hari ini. Allah menjanjikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang selalu berharga dalam hidup kita. Kita patut menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan dalam setiap tindakan hidup, agar jangan dengan gerakan-gerakan yang sembrono kita menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan. Kita janganlah menerjunkan diri kita ke dalam kesukaran, melalaikan perlengkapan yang telah disediakan Allah dan menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Pekerja-pekerja Kristus patut menurut petunjuk-petunjuknya dengan seksama. Pekerjaan itu adalah milik Allah, dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya haruslah diikuti. Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri. Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Tetapi apabila setelah mengikuti perintahnya, kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, Ia akan melepaskan kita. Janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran, patutlah kita mencari pertolongannya yang mempunyai sumber-sumber tak terbatas atas perintahnya. Sering kita dikelilingi keadaan-keadaan yang sukar, tetapi kemudian di dalam keyakinan yang penuh, kita harus bergantung pada Allah. Ia akan memelihara setiap jiwa yang berada dalam kebimbangan melalui pencobaan supaya tetap pada jalan Tuhan. Ketika untuk pertama kali Nebukadnezar mengepung dan menawan Yerusalem dan membawa Daniel dan teman-temannya dengan para pemuda pilihan istimewa lainnya untuk bekerja di istana Babel, maka iman orang-orang Ibrani yang ditawan ini diuji dengan sehebat-hebatnya. Tetapi mereka yang sudah belajar menaruh pengharapan mereka pada janji-janji Allah, dan mereka menemukan ini semuanya memuaskan dalam setiap pengalaman yang mereka harus lewati selama pengembaraan mereka di suatu negeri asing. Ternyata bagi mereka kitab suci adalah suatu penuntun dan perlindungan. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, bahwa ketika kita menghadapi tantangan hidup, kehidupan atau keadaan-keadaan yang sukar, sama seperti yang dihadapi oleh Daniel dan juga teman-temannya. Kalau kita bayangkan pada waktu
tempat mereka diporak-poranda oleh tentara Babylon. Rumah mereka mungkin dibakar. Kemudian keluarga mereka mungkin dibunuh. Lalu kemudian mereka ini dibawa ke Babylon sebagai tawanan. Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana hati mereka yang hancur? Mereka melihat kampung halaman mereka, orang tua mereka telah dianiaya atau dibunuh oleh pasukan Babylon. Lalu mereka dibawa. Tetapi Allah bekerja di kehidupan Raja Babylon pada waktu itu melalui anak-anak Yahudi yang begitu hebat dalam iman mereka. Apa yang kita hadapi sekarang mungkin tidak sebanding dengan yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Tetapi setidaknya semua pengalaman hidup kita yang kita hadapi di atas dunia ini, itu akan menuntun iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak pernah mengingini kehidupan yang sulit, susah, harus mencari nafkah hidup. Tetapi kita sudah alami, sadar dan tidak sadar, kita sementara jalani kehidupan itu hari ini. Maka janji yang Tuhan berikan hari ini kepada kita, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu. Di tanah yang kering seharusnya kita kehausan, tapi Dia memuaskan dahaga kita. Dia memberikan kita kekuatan, membaharui kembali kekuatan kita. Dan kita tidak pernah akan dikecewakan olehnya. Mungkin ada orang yang kecewa oleh karena sesuatu dia alami. Tetapi sebenarnya dia sementara bertumbuh untuk melangkah kepada yang lebih tinggi pengalaman yang akan dia hadapi. Hari ini mari kita jalani hidup kita sambil terus berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan selalu akan melindungi kita. Biarlah pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Telah ada di hati kami. Dan kami rindu Tuhan. Hari ini kami mau tetap percaya kepadamu. Menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Tapi biarlah kiranya Allah selalu ada di sana. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami hari ini. Setiap yang kami jumpai di tangan kami untuk kami kerjakan, mampukan kami dan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apabila ada masalah kami hadapi, biarlah kami dapat melaluinya bersama dengan Engkau. Dan pada akhirnya kami dapat mengatakan, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Berkati media ini, biarlah kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap hati yang tergerak untuk membagikan firman kepada setiap orang. Tuhan juga memberkati. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa bagikan firman Tuhan ini melalui WA, Facebook, dan apa saja media sosial yang saudara miliki kepada siapa saja yang hari ini boleh dapatkan berkat yang sama. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.